Neng, 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 Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Bismillah. akta cerai palsu, nah itu baru bisa masuk pasal penipuan ya menurut orang eta maya sebagai orang awam gitu ya. Kalau ini mah kan dia dengan sadar gitu, dengan kesadaran penuh bahwa si IF-nya ini mengaku kalau dia ini dalam proses cerai gitu. Jadi apa ini artinya? Apakah itu termasuk penipuan? Saya rasa itu tidak termasuk ke dalam penipuan ya, tapi memang terbujuk rayu, rayuan maut buaya darat aja itu mah. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Merasa ditipu soal status duda, Inara Rusli resmi laporkan Insanul Fahmi ke polisi. Jadi updatean terbaru mengenai kasus Inara Rusli teman-teman, di mana dikabarkan kalau tadi malam Inara Rusli bersama tim kuasa hukumnya resmi melaporkan Insanul Fahmi karena ditipu soal status duda Insanul Fahmi teman-teman. Lantas mengenai hal ini tentu saja tak terlepas dari beberapa tanggapan para warganet dan ada juga nih beredar di media sosial terkait video terbaru rekaman CCTV antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi ini teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Neng, 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 Ya, hubungan ini bermula diajaknya atau dikenalkannya saudara Insan itu oleh temannya inisial AQ, yang dimana AQ ini merupakan teman dari istri saudara Insan atau yang kita kenal Ibu Mawa ya, datang membawa seorang untuk mengajak Ibu Inara atau klien kami berkolaborasi bersama untuk bisnis. Nah, perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025 ya. Jadi di situ mulai kenalannya. Kemudian setelah perkenalan tersebut, saudara Insan sangat ingin berkomunikasi dengan klien kami, sering chat, sangat intens dan selalu menyampaikan ingin membantu bisnis yang klien kami sedang bangun. Inara, kenapa kamu merasa tertipu Inara? Apakah kamu nggak tahu kalau dia sudah beristri Inara? Ku bantu jawab ya Pak wartawan. Gak mungkin Inara Rusli yang sepintar itu tidak tahu tentang statusnya si Insanul Fahmi. Sementara 3 tahun lalu sudah ada podcast ini yang menjelaskan si Insanul Fahmi ini sudah menikah dan memiliki 1 anak. Camkan itu. Gak mungkin kalau nggak tahu. Gak ada yang salah dengan pernikahan siri dan gak ada yang salah juga dengan tidak dirayakannya pernikahan tersebut. Akan tetapi bagi seorang Inara Rusli kayak gak make sense kalau itu dilakukannya, karena buka cadar aja dia bikin preskon seakan-akan dunia harus tahu kalau dia tuh buka cadar gitu. Masa iya pernikahan yang penuh hikmat dan momentum ibadah dia sembunyi-sembunyikan, dia nggak publikasikan, kayak nggak make sense gitu. Padahal sudah upgrade dari versi ini ke versi ini, kenapa harus disembunyikan IR laporkan IF karena pemalsuan status. Menurut orang ini nggak masuk akal ya, karena menurut pengakuan si IF sendiri, dia ngakunya ini sedang dalam proses cerai. Yang artinya apa? Yang artinya dia masih berstatus menikah. Yang artinya apa? Artinya dia masih punya istri. Oke? Tidak mungkin ya, tidak mungkin si IR ini seawam itu dalam masalah seperti ini. Apalagi dia dengan sadar mau dinikahi secara siri. Yang artinya apa? Yang artinya ada sesuatu dong sama si IF ini. Misalkan si IF-nya bikin data diri ataupun surat keterangan yang menyatakan dia single atau duda, atau misalkan surat akta cerai palsu. Nah itu baru bisa masuk pasal penipuan ya menurut orang eta maya sebagai orang awam
gitu ya. Kalau ini mah kan dia dengan sadar gitu, dengan kesadaran penuh bahwa si IF-nya ini mengaku kalau dia ini dalam proses cerai gitu. Jadi apa ini artinya? Apakah itu termasuk penipuan? Saya rasa itu tidak termasuk ke dalam penipuan ya, tapi memang terbujuk rayu, rayuan maut buaya darat aja itu mah. Lain gitu ya, apakah tidak berpikir gitu ya, kalau misalkan dia ini udah single, kenapa tidak langsung menikahi secara hukum saja? Kenapa hanya secara agama saja gitu? Apakah tidak terpikirkan sampai ke sana gitu? Kalau misalkan tidak, berarti ada sesuatu dengan si IF ini. Oh, tapi kan memang dia masih dalam proses cerai ya, yang berarti dia ini kalau misalkan mau secara hukum harus ada izin dari istri pertamanya. Tapi ini mah tidak ada, karena memang tidak izin. Berarti memang ini mah 11-12 aja sih menurut aku mah ya. Tapi ya sebagai manusia biasa ya, kalau misalkan sudah bucin, kata Agdesmo juga ya, cinta ini kadang-kadang tak ada logikanya. Jadi akal sehat juga tidak berfungsi kalau misalkan lagi bucin mah ya. Yang penting cinta aja gitu ya. Masalah logika ataupun apapun itu bisa dipikirkan belakangan. Yang penting cinta. Cinta. Oke? Cukuplah. Allah yang jadi sebaik-baik saksi. Ningsih, Didin, kan lupa dia mah pada rajin ibadah, ya kan? Pada rajin ikut kajian. Bahkan umroh aja bisa 3 kali sehari, ya kan? Bahkan ilmu agama aja menganggap satu sama lain sudah saling melengkapi, menganggap satu sama lain sama-sama beriman, ya kan? Beda sama gua yang penuh dengan dosa, ya kan? Ini mah kata ustadz yang biasa ngajarin gua ngaji. Ngaji ya, bukan kajian. Ngaji ini mah. Bukankah esensi dari tujuannya menikah itu untuk mendapatkan ketenangan hidup ya? Nah, kalau menikah saja dengan cara diam-diam, dengan landasannya kebohongan, bukankah itu membuat khawatir dan gelisah ya? Ketenangan hidupnya biji mani. Bukankah menikah itu adalah ibadah sepanjang hidup? Nah, biji mani mau ibadah. Kalau ketenangan hidup aja kagak didapat. Yang ada juga cuma gelisah dan khawatir. Ayo, biji mani dong. Ya, lagi-lagi ini mah kata ustadz yang biasa ngajarin gua ngaji. Sembunyikanlah lamaranmu, syiarkanlah pernikahanmu, umumkanlah perceraianmu agar tidak menjadi sebuah fitnah. Karena sebuah pernikahan seharusnya dilandasi dengan kejujuran dan tanggung jawab. Itu mah kata ustadz yang biasa ngajarin gua ngaji ya. Koreksi aja kalau gua salah. Ya maaf, gua mah bocah, kagak ada ngerti-ngertinya acan gitu. Ya. Lagi-lagi ini mah kata ustadz yang biasa ngajarin gua ngaji ya. Kan katanya dalam memilih pasangan itu lihat akhlaknya, lihat ibadahnya, lihat agamanya, lihat imannya, dan lain sebagainya. Nah, apakah berbohong termasuk akhlak yang baik? Apakah mengkhianati atau berkhianat atau tidak amanah termasuk golongan manusia beriman apa kagak ya? Ya maaf kalau gue salah, ini mah kata ustadz yang biasa ngajarin gue ngaji. Gue mah kagak ada maksud dan tujuan apapun, kagak lebih, kagak kurang, kagak kali-kalian apalagi pembagian. Nah, kebetulan aja nih, gue nih dapat nasihat dari ustadz yang biasa ngajarin gue ngaji. Katanya begini, sebaik-baiknya seseorang akan dijodohkan dengan sebaik-baiknya manusia. Seburuk-buruknya seseorang akan dijodohkan dengan seburuk-buruknya manusia. Katanya begitu. Jadi, seseorang yang baik akan dijodohkan dengan jodoh yang baik. Seseorang yang buruk akan dijodohkan dengan seseorang yang buruk. Kalaupun ada seseorang yang baik berjodoh dengan yang buruk, maka itu adalah sebuah ujian. Yang baik akan menjadi buruk atau yang buruk akan menjadi baik gitu. Itu kata ustadz yang biasa ngajarin gua ngaji ya. Nasihatnya begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau menyampaikan dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Dan cukuplah Allah yang jadi sebaik-baiknya saksi bagi amalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si insan ini, klien kami Inara aneh lu. Kalau buat dibilang polos mah kagak banget ya. Udah gitu. Lu itu kayaknya aneh juga ya. Kamu itu tuh tinggal di Jakarta. Ya judulnya anak Jakarta juga lah ya. Bukan anak daerah. Anak daerah pun udah pada pinter ya sekarang ya. Bukan anak daerah pedalaman yang polos gitu kan. Terus lu juga nggak buta medsos gitu kan. Masa lu nggak tahu insanil itu, si insan itu punya istri, punya anak, ya kan? Nggak mungkin lah lu nggak tahu. Terus lu percaya gitu aja gitu ya tentang omongan-omongan cowok, Lu tuh udah gitu, lu tuh juga udah nikah gitu kan, udah pernah nikah lah gitu kan. Terus lu tuh pernah ditipu juga sama suami lu gitu istilahnya ya, mantan suami lu. Berarti lu feeling lu harusnya lebih kuat dong kayak gitu. Maksudnya soal laki lu mungkin pinter lah gitu, pasti pinter lah gitu kan. Ini so polos. Udah gitu balik melaporkan lagi. Aneh banget lu ya. Kayak lu lagi membersihkan nama ya. Lagi membersihkan namamu ya. Karena apa? Karena brand-brand itu udah pada ngelepasin lo ya. Aduh, Inara. Katanya udah pernah disakitin seperti itu. Sekarang lu berani nyakitin orang. Kalau nggak ketahuan, kalau nggak dibuka, nggak di-up itu, lu pasti masih bertahan ya. Ya kan? Dan gitu gampang banget ya kenal umur 31, kenal 31. 8 begituan. Gampang banget tuh jadi perempuan. Aduh Inara. Kasian. Aduh kasian gue sama anaknya. Jejak digital loh, hati-hati. Allah ya Allah. Jadi ya Inara ya, netizen tuh udah pada pintar, nggak akan percaya. Lu nggak tahu tuh yang namanya si Insani punya anak apa enggak, terus sekarang merasa ditipu. Ih aneh banget. Aneh lu. Secara lu juga bukan orang pedalaman, bukan gitulah, polos yang nggak tahu internet atau segala macem. Udah ada kali. Lu mah. Oh iya, gua ajarin Inara. Gue aja ya kalau mau kenal laki ya, atau ada orang yang mau deketin gue ya laki ya, tau nggak lu, gue itu pasti nggak jauh-jauh dari GetCon. Gue periksa dulu tuh laki siapa. Mau gue ajarin sini ke rumah gue Inara, gue ajarin caranya checking itu laki masih ada bini apa kagak, itu laki siapa. Sini belajar sama gue. Tau nggak, di GetCon titik-titik itu ya, itu pun jangankan dia ketahuan dia punya istri atau tidak, punya anak apa, itu ketahuan dari Get itu. Sampai lu akan tahu mobilnya apa, barangnya, bandanya di mana, itu dia laki itu siapa. Itu dari Get.
Ya, apalagi tuh lingkaran lu tuh juga orang-orang itu-itu aja. Istilahnya tuh lingkaran orang-orang yang kayak dulu ketemu di kajian kan, masa orang kajiannya atau ustadznya lah nggak tahu insan itu punya bini apa kagak. Kamu lucu. Kalau mau belajar tentang cowok itu siapa, bagaimana punya bini atau tidak, punya hartanya kayak apa, punya mobilnya apa, ayo ke rumah gua ajarin. Jadi kapan-kapan next time lu bisa menghindar laki yang pantas dan tidak buat lu. Yang ngerti nggak? Punya bini apa kagak gitu. Ayo belajar sama gua sini. Nah, aku komentari berita nih siang hari ini ya, dituduh selingkuh Inara Rusli tuntut penyebar rekaman CCTV rumahnya. Ai, tidak usah lah nak repot-repot nak nuntut siapa penyebar CCTV rumah kau tuh ya. Yang penting harus kau lakukan Inara adalah akui kesalahan, introspeksi diri ya. Karena wanita yang baik itu dia tidak akan berbahagia di atas tangisan wanita lain. Oke, itu bela komentar aku. Assalamualaikum. Nah itu ya guys ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat updatean terbaru mengenai kasus Inar Rusli dan Insanul Fahmi yang dianggap kalau Inar Rusli ini telah merebut suami sah dari Wardatina Mawa yang tidak lain adalah si Fahmi ini teman-teman. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat video-video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.